Halo guys, balik lagi ke channel kita Gas Detektor TV PT Adigana Perkasa Mandiri, yang dimana mengulas tentang gas detektor ya teman-teman, alat-alat safety teman-teman. Kita membahas produknya adalah SPM Flex. Nah, ini adalah produk terbaru, mungkin jarang sekali ya teman-teman ya yang teman-teman lihat di channel-channel kita ataupun yang ada di YouTube mengenai unit ini, karena ini adalah special edition atau special gas detection, terutama untuk monitoring teman-teman, seperti itu. Apa sih keunggulan dan juga fungsi dari gas detektor satu ini? Apakah perbedaannya dan apakah ada bedanya dengan gas detektor yang sudah kita review ya teman-teman? Oke, kita ulas pertama dari user interface-nya ya teman-teman ya. Sedikit berbeda, ini besar sekali ya teman-teman. Unit ini adalah gas detektor monitoring. Jadi basicnya dia itu memang sama-sama untuk mengukur dari beberapa jenis gas, terutama adalah jenis gas yang bersifat toksik atau bersifat korosif gasnya ya, yang benar-benar berbahaya seperti itu. Lalu fungsinya apa dan juga apakah sensornya sama? Nanti kita akan ulas dari jenis sensornya. Kita kan tadi sudah unboxing ya kemarin bahwa unit ini terpisah untuk sensor dan juga untuk detektornya. Nah teman-teman, kalau beli gas detektor seri SPM Flex, teman-teman sensornya itu terpisah. Nah ini salah satu bentuk sensor atau dari jenis sensornya. Ini adalah typical camshatless ya teman-teman. Artinya dia seperti kaset untuk ininya ya, untuk detektornya dia berbeda, tidak seperti di gas detektor lain seperti kita sudah bahas lah di materi-materi sebelumnya, seperti contohnya katalitik atau electrochemical ataupun infrared sensor. Itu berbeda untuk pendeteksiannya. Dia menggunakan namanya kalau di sini adalah tap based gas detector for fixed application, seperti itu. Dia jadi seperti kaset ya teman-teman, dan juga masing-masing dari sensornya ini memiliki batasan lifetime seperti itu. Nah ini contohnya, ini adalah untuk jenis gas hydrides. Nah hydrides ya, ini salah satu gas-gas yang memang spesial. Nah satuannya itu lebih kecil ya, satuannya itu adalah ppb, ada yang nanti ppm dan juga ada yang ppb, itu satuan terkecil seperti itu. Nah ini ada expired date-nya di sini, di tanggal dan juga tahunnya sudah tertera ya. Dia itu masanya adalah 1 tahun dari produksi untuk masa lifetime seperti itu. Oke, kita pinggirkan dulu untuk sensornya teman-teman. Ini nanti kita bahas khusus untuk sensornya. Oke, kita langsung ke unitnya. Jadi teman-teman di sini untuk unitnya dia itu sudah ada monitor besar untuk pengaturan dan juga pembacaan gasnya. Selanjutnya dia ada tombol di sini teman-teman. Ada 4 buah tombol untuk menyalakan, mematikan. Lalu ada tombol operasional, on off serta shortcut. Nah, untuk atas ke bawah dan memilih menu seperti itu. Di sampingnya ini ada handle. Handle ini untuk gunanya untuk membuka dari casingnya ya teman-teman ya. Ini untuk membuka dari sensornya seperti ini. Nah, ini adalah sistemnya lock. Jadi teman-teman harus membuka dari sensornya seperti ini. Sama, dia di samping juga ada 2 kanan kiri. Gunanya untuk memasukkan dan mengeluarkan dari sensornya seperti itu yang tadi sudah kita lihat. Seperti ini, klik. Nah, selanjutnya di atasnya itu ada apa ya teman-teman ya? Ini ada 2 buah lubang. Nah kalau baru, teman-teman pemakaian baru, ini wajib dicopot ya. Ini lubang flow-nya, jadi dia harus dicopot dulu saat penggunaan di lapangan. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak dipakai, baiknya itu dipasang lagi. Ini agak berat ya, agak seret karena baru ya teman-teman. Oke, nah ini ada 2 buah lubang. Lubang in untuk masuknya gas atau udara, lalu out ini untuk keluarnya udara. Begitu. Lalu ada 2 buah lubang, 3 buah ya teman-teman. Ini ada lubang charger untuk charger biasa, lalu bisa untuk fix system untuk kabel. Jadi dia sistemnya 2, dia adalah transportable dan juga portable. Seperti itu, dia bisa jadi fix system dan juga bisa jadi portable seperti itu. Dia bisa dipakai secara terus-menerus di area dan titik tertentu seperti itu. Lalu yang kedua ini adalah kabel RJ45. Gunanya untuk mengambil data dan juga koneksi terhadap jaringan
jaringan TCP IP ataupun Modbus teman-teman, seperti itu. Ini udah canggih sekali ya, seri dari SPM Flex ini by Honeywell ya teman-teman, seperti itu. Selanjutnya di atas ini ada sertifikat. Ini terbalik tidak ya? Oh, ini terbalik ya. Nah teman-teman, di sini ada sertifikat yang teman-teman harus perhatikan. Ini adalah produk dari Amerika atau Honeywell US. Nah di sini ada logo sertifikatnya. Ini adalah UL approval ya teman-teman. Jadi untuk unitnya ini sudah sangat aman juga, sudah explosion proof, serta dia juga memiliki rating yang baik, yaitu adalah di IP65. Artinya ketika teman-teman dijadikan fix system, itu sudah tahan terhadap air hujan ataupun cipratan air, itu sudah sangat aman ya, seperti itu. Karena IP65 itu udah jadi standar dari basic dari gas detector, seperti itu. Oke. Selanjutnya di bawah sudah tidak ada apa-apa ya teman-teman. Ini hanya ada baut untuk gantungannya ya, untuk handle tangan. Lalu di belakangnya sudah kosong, tidak ada apa-apa. Nah di sini teman-teman, yang spesial dari gas detektor ini atau gas monitor ya, kalau yang kita sebut lah ini ya, adalah dari jenis sensornya ya. Tadi kan sudah kita bahas sensornya itu dia terpisah. Kita buka dulu. Nah disinilah adalah poin penting dari gas detektor atau gas monitor ini teman-teman. Ini merupakan housing dari tempat sensor, yang dimana nanti pembacaannya di sini ada sensornya. Ibaratnya ya, sensor itu seperti kaset teman-teman. Kalau tahu kaset jadul itu nanti kan ada hitam-hitamnya ya sebagai piringan kasetnya. Nah sama seperti dengan sensor yang ada di SPM Flex. Nanti kasetnya itu dia dimasukkan ke dalam sini, lalu nanti dia ada seperti dot matrix. Dot matrix itu ketika dia pembacaan ada gas, dia akan berubah warna dari oranye, nanti kuning, lalu kecoklatan. Nah masing-masing dari dot matrix itu mengindikasikan sebagai pembacaan gasnya. Selain dari monitornya, nanti kita nyalakan ya, pembacaan monitornya itu nanti ketahuan berapa ppm, berapa ppb sesuai dengan gas detektor portable, seperti itu. Tapi bedanya dia ada untuk samplingnya, hasil dari pengukurannya, seperti itu. Nah ini adalah sensor dari ini ya, dari SPM Flex. Namanya adalah Camcastle Tab, atau biasa kita sebut kaset sensor pengukuran, seperti itu. Oke guys, nah itu tadi sensornya ya. Untuk pendeteksiannya jadi berbeda. Untuk Camcastle itu seperti kaset ya. Jadi nanti kita tidak bisa di-share ataupun kita tidak bisa pengetesan, karena ini mempunyai masa lifetime dan juga masing-masing dari sensor memiliki masa penggunaan. Jadi nanti ada yang tipikal 7 hari, 14 hari, 30 hari, ada yang paling lama adalah 90 hari penggunaan, seperti itu. Jadi sistemnya ini adalah sensornya sekali pakai buang, seperti itu. Dia tidak bisa diperbaiki ataupun bisa direfill ataupun diisi ulang dari deteksinya, seperti itu. Nah nanti kita bahas dari masing-masing jenis sensornya. Tapi perlu teman-teman perhatikan, untuk masing-masing sensor ini teman-teman bisa sesuaikan kebutuhan teman-teman di tempat teman bekerja ataupun di pabrik teman-teman itu seperti apa. Harus disesuaikan dulu, dan juga berapa kadarnya dan fungsionalnya itu bagaimana, seperti itu. Ini juga dia ada sealnya teman-teman, jadi dia benar-benar rapat, karena memang kalau setelah terbuka dia itu punya masa lifetime-nya, yaitu adalah 1 tahun ketika memang tidak digunakan, seperti itu. Tapi ketika sudah dipakai, dia itu masa pakainya tadi yang saya bilang di 7, 14, lalu ada di 30 serta di 90D, seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas. Nah, ini tadi kan sudah kita buka ya teman-teman. Ini kelupaan nih. Ini kita dapat namanya adalah USB ya. Nah, ini adalah dapat USB. USB ini gunanya adalah untuk pengambilan data, lalu teman-teman bisa sebagai hasil analisa atau hasil dari pengukurannya itu teman-teman bisa download gitu. Oke, selanjutnya di sini ada soket tambahan. Kita bisa buka ya. Ini fungsinya apa sih sebenarnya? Nah, ini ada baut di sini teman-teman. Bautnya bisa kita buka. Ini teman-teman adalah tombol dari pengaktifan dari unitnya. Jadi unit ini sebagai alat safety. Jadi
teman-teman tidak bisa menyalakan atau mematikan langsung dari sini ya, tombol power. Nah, ini kalau dipencet-pencet dia tidak akan nyala sebelum teman-teman akses area ini. Nah, ini adalah area on off-nya teman-teman ya. Gunanya apa? Untuk area safety, ketika memang tidak digunakan, tidak sengaja terpencet, sensor itu tidak bekerja seperti itu. Akan menghemat dari masa kasetnya atau cam cashless-nya seperti itu, karena dia basicnya adalah tap ya. Nah, itu salah satu fitur safety-nya teman-teman. Oke, ini harus dipencet dulu teman-teman seperti ini. Kita langsung pencet aja. Ini kita nggak usah pakai ya, kita tutup dulu. Nah, ini sudah aktif ya teman-teman ya. Nah, tadi kan kita bahas sudah packaging dan juga lain sebagainya. Nah, kita bahas tentang spesifikasi dan juga teknis dari SPM Flex ini ya teman-teman. Nah, karena ini adalah tipikalnya fixed system dan juga bisa jadikan portable, atau yang kita sebut adalah tipe masuknya adalah transportable teman-teman. Nah, kalau dia serinya adalah portable, untuk masa pakainya itu adalah di sekitar 6 jam. Nah, ini maksimalnya dia sekitar 6 jam dengan kondisi lingkungannya itu adalah 70% maksimal dari humidity-nya. Karena ini adalah special gas, jadi dia tidak bisa sampai dengan tertentu untuk masing-masing dari jenis sensornya seperti itu. Karena sensor ini dia memiliki humidity dan juga kelembapan sesuai dengan spesifikasinya seperti itu. Rata-rata dia di 70 RH atau 70% humidity-nya seperti itu. Lalu untuk spesifikasi selanjutnya, masing-masing dari gas detektor ini dia dilengkapi oleh jaringan komunikasi, yaitu adalah pertama bisa komunikasi Modbus, lalu bisa Modbusnya itu RS485 ya teman-teman ya, lalu bisa koneksinya ke TCP IP, serta dia bisa 420 mA seperti itu. Dia bisa dikoneksikan kepada jaringan teman-teman yang memang koneksinya ada yang tadi saya sebutkan seperti itu. Oke, lalu untuk bagaimana penggunaan power menjadi fixed system, dia itu bisa menggunakan power supply ya teman-teman ya. Standarnya di 5 ampere untuk tipikal 24 VDC untuk powernya seperti itu. Oke, kita coba tes aja ya. Kita nyalakan untuk unitnya di sini. Di sini tadi kita sudah on kan untuk safety-nya, safety pin-nya. Lalu kita nyalakan di sini teman-teman. Nah, ini kita pencet tombol sampai dia nanti nyala ya teman-teman. Ini ada lampu indikatornya. Ini salah satu alarm. Dia ini ada alarmnya visual, lalu ada alarm suara. Nah, seperti ini kita nyalakan. Dia itu ada logo dari Honeywell System seperti itu. Kita tunggu dia sampai booting, sampai dengan softwarenya kelar. Nah, ini ada typical SPM Flex, lalu ada serial number dan juga dari versi softwarenya teman-teman. Jadi ini ada updatean terus nanti ke depannya ketika memang ada pembaruan dari sistemnya seperti itu. Ini cukup lama untuk booting pertama kali karena ini adalah unitnya baru dan baru kita tes ya teman-teman seperti ini. Nah, di sini ada beberapa indikator. Ketika memang dia tidak dikoneksikan ke cam cashless atau sensornya, dia ada indikator nih bahwa dia tidak dalam pemakaian sensor seperti itu. Tapi kita klik aja di sini, klik sekali, lalu dia ini akan membaca apakah dia terkoneksi oleh sensor atau tidak seperti itu. Nanti dia akan bunyi motornya. Karena basicnya ini adalah tipikal pump. Tadi kita copot di atasnya itu adalah in, ada out. Nah, itu untuk pumpnya ya. Dia bisa sampai dengan sampling 100 feet atau setara dengan sampai dengan 30 meter panjang maksimal selang yang teman-teman pakai. Seperti itu. Nah, ini cam cashless violet artinya dia tidak pakai. Kita klik lagi. Lalu out of monitor. Nah, ini tampilan awal ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah pakai cam cashless-nya atau sensornya atau kaset lah ibaratnya kita sebutnya. Di sini nanti ada pembacaan reading, lalu ada bar indikator serta ada jenis dari monitornya. Artinya gasnya itu apa yang diukur seperti itu. Nah, gasnya itu banyak sekali teman-teman. Tidak perlu dihafal ataupun teman-teman bisa lihat nih nanti ada hampir 5 jenis dari family gas. Kalau di sini hitungannya ada family gas ya teman-teman. Ada gas yang hydridus atau mineral acid, lalu ada oxidation, serta ada amines, serta phosgen. Dan aneh-aneh lah pokoknya itu gasnya aneh-aneh ya teman-teman, yang jarang teman-teman ketahui untuk family-nya. Tapi ketika teman-teman sudah tahu gasnya, contohnya adalah di Cl2, HCl, lalu hidrogen fluoride,
dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa kondisikan seperti itu, karena satu jenis gas atau satu jenis sensor ini disesuaikan dengan gas yang memang teman-teman pakai seperti itu. Jadi tidak sembarangan memilih dari jenis sensornya, harus disesuaikan kebutuhan teman-teman. Nah, ketika teman-teman dijadikan fix system, tadi kan ini adalah portable, bisa dijadikan fix system menggunakan bracket yang tadi sudah kita unboxing. Nah, ini kan beratnya adalah sekitar 4,5 kg. Nanti teman-teman bisa tambahkan bracket, lalu ada namanya charger koneksi. Dia menggunakan 24 VDC dengan outputannya adalah 420 mA seperti itu. Nah, kita masuk tadi bahas juga sudah di indikatornya seperti ini. Jadi teman-teman ini di sini bisa teman-teman akses seperti halnya fix system yang sudah ada di gas detektor. Jadi teman-teman bisa akses apa aja. Di sini bisa login. Untuk pengaturannya masing-masing individual itu bisa di setting atau diberikan password ataupun diberikan akses kepada user. Lalu ada namanya reset alarm. Nah, ketika terjadi alarm dia bisa di reset. Lalu ada monitor mode. Nah, ini masing-masing monitor mode teman-teman bisa sesuaikan. Nah, ini salah satu contoh indikatornya. Ini monitor mode teman-teman, karena ini tidak pakai can cashless atau tabnya, dia akan menimbulkan alarm seperti itu. Jadi kita matikan alarmnya. Nah, ini dia ada dua buah visual alarm di atas ini, nanti berwarna kuning atau berwarna merah atau berwarna hijau. Atau nanti ada suara. Nah, ini suaranya adalah suara dari internal ini ya, soundnya ya, di 90 decibel. Lalu kita reset ya teman-teman, kita reset di sini. Kita matikan dulu alarmnya. Itu sangat kencang sekali untuk alarmnya. Lalu ada namanya untuk cam cashless. Nah, teman-teman bisa dirubah nih, atau ketika habis itu bisa diganti. Lalu dirubah dari jenis-jenis gasnya. Nah, ini kan masing-masing jenis gasnya berbeda-beda, teman-teman. Seperti itu. Jadi harus dimasukkan dulu, nanti teman-teman rubah dari konsentrasi dan juga jenis gasnya. Karena tadi ada family gas. Nah, family gas itu teman-teman bisa ukur masing-masing dari family-nya. Oke, kita matikan dulu. Matikan. Selanjutnya ada untuk review mode. Nah, review mode ini teman-teman bisa lihat dari kejadian historinya, lalu cam cashless-nya ini expired-nya kapan, sudah pemakaian berapa lama, serta ada gas setting. Nah, gas setting ini untuk masing-masing jenis range-nya. Teman-teman bisa atur baik dari alarm pertama, alarm kedua, atau menjadikan fix system 420 mA seperti itu. Ini teman-teman banyak banget yang bisa akses. Lalu ada duty cycle. Nah, ini teman-teman duty cycle ini telah pemakaian berapa lama. Lalu bisa jaringan network. Teman-teman bisa ke Ethernet atau nanti ke RJ45-nya seperti itu. Selanjutnya, ini coba kita cek dulu ya untuk internetnya teman-teman. Nah, ini ada IP address dan lain sebagainya ya, seperti itu. Teman-teman bisa pilih sesuaikan dengan kondisi sistem teman-teman. Lalu ada additional status, ini dari persentase dari flow-nya. Jadi ini flow-nya otomatis nyala ya teman-teman. Itu bisa dikondisikan kekuatan dari flow-nya seperti itu. Lalu ada baterai level di sini, lalu ada pump drive. Ketika memang teman-teman dikoneksikan ke dalam sampling area seperti itu. Oke, selebihnya ada lagi general setting. Ini untuk mengukur teman-teman sudah dipakai berapa lama. Lalu ada power consumption-nya dan lain sebagainya. Lalu ada lagi output state. Nah, ini teman-teman apakah dikoneksikan kepada relay alarm dan lain sebagainya seperti itu. Ini bisa dikoneksikan tadi fix system ataupun portable. Ini banyak ya pengaturannya ya teman-teman. Nanti kita buat khusus lah untuk bagaimana mengoperate sistem yang ada di dalamnya. Gitu. Ini masih ada lagi detail diagnosis. Jadi dia ada hasil dari diagnosisnya seperti ini. Ketika memang teman-teman hasil pengukurannya itu teman-teman bisa didiagnosis, dianalisa. Karena memang alat ini selain dari sebagai deteksi gas, dia bisa untuk report data analisa sebagai bukti bahwa tempat-tempat atau area kerja teman-teman itu aman seperti itu. Nanti berupanya visual, berupa dari kasetnya ataupun dari recording history datanya seperti itu. Oke, selanjutnya banyak sekali teman-teman, ada update software, lalu ada event history dan lain sebagainya. Oke, kita kembali ke tampilan utama. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk sistem software dan juga hardware-nya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan, teman-teman bisa pelajari lebih detail, ataupun teman-teman ketika membutuhkan SPM Flex ini apakah cocok untuk industri teman-teman bisa kontak kepada sales admin kita
ataupun digital marketing kita yang ada di bawah atau di kolom deskripsi ya teman-teman. Teman-teman bisa pelajari dan juga teman-teman bisa saling sharing session untuk tipikal SPM Flex ini seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian untuk pembahasan seri pertama untuk SPM Flex ini, karena jarang sekali untuk tipikal ini yang ada di YouTube, terutama Indonesia ya, bahasa Indonesia itu jarang sekali untuk bahas produk ini, karena produk ini adalah spesial gas detector lah ibaratnya seperti itu, dan juga harganya itu tidak murah ya teman-teman, terutama dari sensornya yaitu mahal karena masing-masing sensor ini dia memiliki masa lifetime atau masa pakai itu singkat sekali ya teman-teman. Paling lama itu ya di 90 hari untuk dijadikan fixed system seperti itu. Jadi teman-teman sesuaikan kebutuhan dan juga bisa konsultasi ke kita PT Adigana Perkasa Mandiri seperti itu. Oke guys, cukup sekian ulasan dan produk review SPM Flex by Honeywell. Sampai jumpa kembali di next video PT Adigana Perkasa Mandiri Gas Detektor TV. Bye bye.